Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teori asam basa. Namun, sebelum kita tonton videonya lebih lanjut, silakan kalian lihat dulu kolom di deskripsi. Di situ sudah saya taruh link untuk materi mengenai teori asam basa ya. Nah, silakan kalian pelajari dulu. Setelah selesai, kalian boleh kembali lagi ke sini dan kita akan bahas contoh soalnya. Baik, mari sekarang kita bahas untuk contoh-contoh soal teori asam basa. Nomor 1. Diketahui reaksi H2PO4- ditambah H2O menjadi HPO42- ditambah H3O+. Menurut teori Bronsted-Lowry, yang merupakan pasangan asam basa konjugasi pada reaksi tersebut adalah, jadi kalau menurut Bronsted-Lowry, asam itu kan berarti donor proton ya, atau donor H+. Dan kalau basa itu adalah akseptor proton atau akseptor H+. Nah, kalau kita mendonorkan sesuatu, itu kan milik kita jadi berkurang, ya tidak? Berarti kalau menurut Bronsted-Lowry itu, asam itu nanti yang jumlahannya jadi berkurang. Ini H2PO4- menjadi HPO4 2-. Hanya yang tadinya 2 menjadi 1. Itu kan berarti berkurang ya. Kalau berkurang berarti asam. Ini berarti asam dan pasangannya ini basa konjugasi. H2O menjadi H3O+. Yang tadinya 2 menjadi 3. Berarti kan bertambah. Kalau bertambah itu kan berarti menerima atau akseptor ya. Kalau akseptor itu berarti basa. H2O ini berarti basa, H3O+ ini adalah asam konjugasinya. Berarti yang merupakan pasangan asam basa konjugasi adalah H2PO4- dan HPO4 2-. Nomor 2. Dari reaksi Bronsted-Lowry di bawah ini ada 3, H2O yang bersifat basa. Basa tadi itu adalah akseptor ya. Akseptor itu kan berarti menerima. Kalau kita menerima sesuatu, kan milik kita jadi bertambah. Berarti kita cari yang hanya itu bertambah. Kalau yang nomor 1, reaksi pertama, RnH2 ini menjadi RnH3+. Hanya yang tadinya 2 menjadi 3. Berarti kan bertambah. Kalau bertambah itu basa ya. Pasangannya asam konjugasi. H2O di sini menjadi OH-. Hanya yang tadinya 2 menjadi 1. Berarti kan berkurang. Kalau berkurang itu asam ya. Pasangannya berarti basa konjugasi. Kemudian reaksi yang kedua, H2PO4- menjadi HPO4 2-. Hanya tadinya 2 menjadi 1, berarti berkurang. Kalau berkurang itu adalah asam. Ini berarti basa konjugasi. H2O menjadi H3O+. Yang tadinya 2 menjadi 3, berarti bertambah. Kalau bertambah itu adalah basa. Pasangannya adalah asam konjugasi. Kemudian reaksi yang ketiga, HCO3- menjadi H2CO3. Hanya tadi 1 jadi 2. Kan bertambah. Kalau bertambah berarti basa. Ini asam konjugasi. Kemudian H2O menjadi OH-. Hanya tadinya 2 menjadi 1. Berarti berkurang. Kalau berkurang itu asam. Pasangannya berarti basa konjugasi. Nah, H2O yang bersifat basa berarti yang kedua ya, yang B. Nomor 3, menurut Bronsted-Lowry, H2O pada reaksi berikut yang tidak bertindak sebagai asam.
tidak bertindak sebagai asam. Berarti kita cari yang H2O-nya itu bertindak sebagai basa. Kalau basa tadi kan berarti akseptor proton atau H+ ya, berarti menerima. Kalau menerima berarti jumlahannya nanti jadi bertambah. Sekarang kita lihat satu-satu saja ya. Dari A, H2O di sini menjadi OH-, berarti berkurang ya, yang tadinya 2 jadi 1. Kalau berkurang itu berarti asam. Ini berarti basa konjugasinya. CO32- menjadi HCO3-. Ini tadinya nggak ada jadi punya 1, berarti bertambah. Kalau bertambah itu basa. Ini asam konjugasi. Kemudian yang B, H2O menjadi H3O+. Hanya yang tadinya 2 menjadi 3, berarti bertambah. Kalau bertambah itu basa. Ini asam konjugasi. H2SO4 menjadi HSO4-. Hanya tadinya 2 jadi 1, berarti berkurang. Kalau berkurang itu asam. Ini basa konjugasi. Kemudian yang C, H2O menjadi OH-. Hanya tadinya 2 jadi 1, berarti berkurang. Kalau berkurang itu asam. Ini basa konjugasi. Kemudian H2PO4- menjadi H3PO4. Tadinya 2 menjadi 3, berarti bertambah. Bertambah itu basa. Ini berarti asam konjugasinya. Kemudian yang D, di sini H2O menjadi OH-. Tadinya 2 jadi 1, berarti berkurang ya. Kalau berkurang itu asam. Ini berarti basa konjugasi. Kemudian NH3 menjadi NH4+. Hanya tadinya 3 jadi 4, berarti bertambah. Kalau bertambah itu basa. Ini asam konjugasi. Kemudian yang E, H2O menjadi OH-. 2 jadi 1, berarti berkurang. Kalau berkurang berarti asam ya. Basa konjugasi. HSO4- menjadi H2SO4. 1 jadi 2, berarti bertambah. Kalau bertambah berarti basa. Ini pasangannya asam konjugasi. Nah, sekarang yang ditanyakan H2O-nya itu yang sifatnya basa. Berarti yang B ya. Ini asam, 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 asam. Yang B basa. Kemudian nomor 4, di bawah ini yang merupakan asam monoprotik. Asam monoprotik itu adalah asam yang jika terionisasi itu membentuk satu ion H+. Nah, jadi asam dan basa itu nanti ada yang namanya monoprotik, ada juga yang namanya poliprotik. Nah, kalau poliprotik ini nanti ada sebutannya lagi yang lain, itu diprotik, ada triprotik. Jadi kalau asam monoprotik itu kan berarti asam yang jika terionisasi membentuk satu ion H+. Nah, kalau asam poliprotik itu asam yang jika terionisasi membentuk lebih dari satu ion H+. Nah, poliprotik sendiri ini dibagi lagi ya, ada diprotik dan triprotik. Kalau diprotik itu nanti membentuknya 2 ion H+. Kalau yang tri kan berarti 3, berarti 3 ion H+. Kalau basa itu berarti sama aja ya, cuma kalau basa itu kan berarti yang dibentuk bukan ion H+, tapi ion OH-. Tapi istilahnya sama, monoprotik, diprotik, dan triprotik. Cuma beda ionnya saja. Nah, sekarang kita lihat dari yang A. Ini ada NH4OH. Kalau terionisasi itu jadinya NH4+ ditambah OH-. OH- berarti ini basa ya. Basa monoprotik. Kalau yang B,
H2SO4 itu kalau terionisasi jadinya 2H plus ditambah SO4 2 min. Nah, ini H plus ada 2, berarti asam diprotik. Kalau yang ALOH3 ini kalau terionisasi jadinya Al3 plus dan 3OH-. Nah, ini ada 3 ion OH- berarti basa triprotik. Kemudian HCOOH itu kalau terionisasi jadinya HCOO- ditambah H+. Nah, ini ada 1 ion H+, berarti asam monoprotik, berarti yang D ya. Kalau yang E, H3PO4 terionisasi jadinya 3H+ ditambah PO4 3 min. 3H+ berarti ini asam triprotik. Selanjutnya nomor 5. Pada reaksi BF3 ditambah NH3 menjadi BF3NH3, pernyataan yang sesuai dengan teori asam basa Lewis adalah, di sini Lewis ya. Kalau Lewis, asam itu artinya adalah akseptor pasangan elektron ya. Akseptor pasangan elektron bebas. Nah, kalau yang basa itu kebalikannya. Basa itu berarti donornya, donor pasangan elektron bebas. Nah, kalau reaksi antara BF3 ditambah NH3, itu kan kalau kita gambarkan struktur Lewisnya kan jadinya begini. Begini ya. Nah, pasangan elektron bebas yang dimiliki NH3 ini, itu kan nanti dikasihkan ke sini. Berarti NH3 itu kan sebagai donornya. Kalau donornya tadi berarti basa kan ya. Berarti NH3 di sini bertindak sebagai basa. Nah, BF3 ini kan menerima PEB-nya dari NH3. Kalau menerima asektor itu kan berarti asamnya, berarti BF3 di sini bertindak sebagai asam. Sekarang kita lihat pilihannya. Yang A, BF3 adalah donor PEB. Benar tidak? Asam itu harusnya akseptor ya, berarti bukan ya. NH3 itu akseptor PEB. NH3 kan basa, basa itu harusnya donor. Berarti bukan. BF3 asam Lewis, BF3 asam. Iya benar, berarti yang C. BF3NH3 basa Lewis bukan ya. BF3NH3 akseptor PEB itu bukan. Jadi jawabannya yang C. Ya, baik, sekian dulu untuk contoh-contoh soalnya. Jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih.